Ya, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini Zen bakal ngebahas tentang hal fatal belajar ilmu gaib di internet. Ya, tapi sebelum itu, buat kalian yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, buruan subscribe channelnya Zen ya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Zen Arkelius. Oke, kita langsung saja pada pembahasan. Ya, di zaman yang cukup canggih pada saat ini ya, segala hal bisa kita temukan, terutama di internet. Dan salah satunya adalah banyak pembelajaran, udah pastinya. Tapi ada salah satu hal yang patut kita sharing juga ya, dan patut kita pelajari lagi, yaitu tentang hal-hal yang kita pelajari ya, baik itu ilmu atau pengetahuan dari internet, itu harus kita benar-benar pikirkan banget ya. Salah satunya adalah yang kali ini, yaitu yang akan Zen bahas tentang ilmu gaib yang ada di internet. Banyak banget orang yang pengen belajar ilmu gaib ya, salah satunya kayak nari benda pusaka, kemudian manggil hantu, lalu kemudian bisa membuka indera keenam. Itu kebanyakan mereka nggak belajar sama guru, justru mereka malah belajar di internet. Dan menurut Zen ini adalah hal yang cukup fatal. Memang terlihat sepele, tapi sebenarnya ini adalah hal fatal. Karena apa? Karena pembelajaran hal gaib itu tidak bisa belajar dari internet. Karena pembelajaran tentang dunia hal gaib, dunia spiritualis, itu memang benar-benar harus ada pendampingnya, dan gak bisa belajar dari internet. Kalian harus benar-benar pahami tentang hal itu. Tapi banyak juga orang yang tetap ya ngeyel ya, kalau kata orang Jawa itu, tetap belajar dari internet, padahal udah tahu hal ini cukup fatal. Fatalnya kenapa? Karena ya harus kita tahu, pembelajaran hal gaib itu kita nggak hanya harus tahu tentang dasar-dasarnya, kemudian tentang tentang istilah-istilahnya, kemudian tentang ritualnya. Kita juga harus tahu banyak tentang hal itu. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu doanya saja, jadi kita harus tahu juga tata caranya, kemudian ritualnya kita harus tahu. Nggak bisa kita harus belajar, wah ini doanya udah ketemu langsung dipraktekin, nggak bisa. Nah, salah satunya yang kali ini Zen akan bahas itu adalah tentang ilmu pemanggilan hantu, dan juga tentang membuka indera keenam. Oke, yang pertama dulu ya, yang akan Zen bahas adalah tentang memanggil hantu. Di internet itu banyak banget doa-doa ya, yang katanya bisa manggil hantu. Entah itu doanya doa kejawen, kemudian doa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah satunya kalian pasti udah pernah dengar ya. Doanya ini menggunakan bahasa Arab. Oke, buat teman-teman yang agak takut dengan hal horor, dimohon untuk kecilkan volumenya, atau nontonnya ditemenin sama keluarga atau teman, atau nontonnya pada siang hari saja. Oke. Jadi doanya seperti ini. Yang pertama, doanya adalah doa memanggil kuntilanak. Kun Rabbuna Nuril Jakim. Nah, doa ini biasanya dibaca sebanyak 7 kali waktu malam hari. Biasanya dibacanya pada pukul 12 malam. Dan tempatnya ini ya juga harus agak bisa dibilang agak horor ya. Kemudian yang kedua, doa yang katanya bisa memanggil pocong.
doanya itu seperti ini. Ya bada, ya badi, ya batinu, ya mayiti. Oke, Zen ulangi lagi ya. Ya bada, ya badi, ya badu, ya batinu, ya mayiti. Untuk doa yang manggil kuntilana itu cukup pendek, yaitu kun robbuna nurul jahil. Ya mungkin kalian bisa mencarinya ya di internet, itu udah pasti ada. Tapi Zen mohon banget jangan sampai kalian membaca doa ini tanpa ada pengalaman di dunia spirit ya. Apabila kalian belajar atau membaca doa ini tanpa ada pengalaman di dunia spiritualis, kemudian kalian gak ada gurunya, itu bahaya banget. Memang kelihatannya sepele ya, kadang ada orang yang ngebuktiin, wah aku udah baca doa ini sampai berkali-kali, bahkan berulang-ulang, tapi penampakannya gak pernah muncul ya, sosok hantunya gak pernah muncul. Nah, kadang hal seperti itu justru malah bisa membuat kalian terancam bahaya. Karena apa? Hal gaib itu bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan oleh orang yang tidak punya pengalaman dalam bidang spiritualis ya. Jadi kalian nggak boleh ya kemudian tahu doanya, kemudian kalau praktekkan sendiri ya, itu bahaya banget. Meskipun itu kelihatannya doanya sepertinya nggak fungsi ya, jangan pernah belajar hal-hal gaib ya dari internet, itu bahaya banget. Nah kemudian ada lagi nih orang yang belajar tentang membuka ilmu mata batin atau biasa disebut sebagai membuka indera keenam ya. Di internet banyak artikel yang menuliskan ya, cara-cara metode membuka indera keenam, bahkan doanya, bahkan ritualnya itu tertulis jelas di artikel. Nah kadang banyak orang ya saking kepinginnya bisa melihat hantu mereka sampai mempraktekkan hal yang mereka pelajari dari internet. Nah ini benar-benar bahaya ya. Zen himbau jangan pernah coba-coba ya mempraktekkan ilmu dari internet ya, terutama ilmu yang berbau gaib. Bahaya banget. Karena apa? Karena kalian itu juga harus tahu dari mana asal doa tersebut, ritual tersebut, kemudian ditulis oleh guru siapa, kemudian filosofi doa tersebut seperti apa, maknanya seperti apa, kalian harus tahu. Karena hal yang gaib itu tidak bisa dipermainkan ya. Meskipun banyak orang yang gak percaya dengan hal gaib ya, kita harus tetap menghormati. Meskipun kita nggak percaya dengan hal gaib ya, yang namanya hantu lah, gak ada lah, inilah itulah, oke, nggak masalah. Setiap orang punya pemikiran masing-masing dan punya hak untuk mengomentari sesuai keinginannya. Tapi kita juga harus ingat ya, kita hidup di Indonesia yang udah pasti kita nggak akan lepas dari yang namanya hal-hal berbau gaib gitu. Meskipun kita nggak percaya, setidaknya kita harus menghormati ya. Biarlah ya orang bilang, wah mana ada hantu-hantu, itu cuma mitos, cuma tahayul, cuma cerita orang zaman dulu. It's okay, nggak masalah ya. Tapi kalian harus tetap menghormati ya. Terutama misalnya kalian di daerah A, kemudian kalian datang ke daerah B. Di daerah B itu ada larangan-larangan tertentu di daerahnya, itu udah pasti ada ya. Di setiap daerah udah pasti ada larangan. Jangan ke tempat ini disakralkan, jangan ke tempat ini angker. Ya meskipun kalian gak percaya ya, meskipun kalian menganggapnya tahayul, kalian harus tetap menghormati. Oke? Nah itu caranya menjadi orang yang bijaksana ya. Gak hanya sekedar koar-koar ya, kalian juga harus pintar dalam menyikapi seperti itu. Oke,
kembali ke pembahasan ya. Sekali lagi, Zen pertegas, kalian jangan pernah coba-coba ya untuk belajar ilmu gaib dari internet, terutama sumbernya itu nggak jelas ya. Banyak banget ya artikel yang menuliskan cara pembelajarannya, doanya, ritualnya ya. Bahkan sampai ada yang menjelasin peralatannya apa aja ya. Misalnya membuka indera keenam, peralatannya harus minyak wangi ini, bunga ini, kemudian kalian harus melakukan puasa ini, puasa itu, dan kalian harus melakukan ini, melakukan itu ya. Jangan pernah coba-coba untuk belajar hal gaib dari internet, karena itu bisa membahayakan diri kalian. Karena yang kalian lawan adalah hal gaib yang tidak bisa kalian lihat, tapi mereka bisa melihat kalian. Ya, mungkin pembelajaran untuk kali ini cukup singkat dan padat ya, karena Zen juga hanya memperjelaskan bahwa belajar ilmu gaib itu tidak mudah ya. Belajar menjadi seorang spiritualis itu tidak gampang ya. Jadi harus ada pendamping yang benar-benar dia itu terjun di bidang itu ya. Dia benar-benar punya pengalaman, bahkan menjadi seorang spiritualis ya di umur 5 tahun. Maksudnya belajar dunia spiritualis selama 5 tahun itu masih dianggap bocah ya. Masih dianggap bocah, 5 tahun itu masih dianggap bocah. Bahkan ada yang spiritualis sampai belajarnya itu 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai lebih ya. Jadi Zen pertegas lagi, jangan pernah belajar ilmu gaib dari internet, terutama sumbernya itu nggak jelas. Kalian harus mempelajari benar-benar dalam banget kalau pengen belajar ilmu gaib. Jadi ilmu gaib itu nggak bisa dipermainkan. Meskipun kalian itu nggak percaya, sekecil apapun kalian nggak percaya, oke. Tapi setidaknya kalian harus menghargai ya. Ya, mungkin segitu dulu pembahasan untuk kali ini, yaitu pembahasan tentang fatalnya belajar hal gaib di internet. Dan moga-moga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan semoga kalian tidak salah ya dalam mengambil ilmu di internet. Ya wajar kita harus mengikuti perkembangan zaman, terutama mengikuti perkembangan teknologi. Tapi ya kita juga harus bisa menilai ya, bisa menyaring apa yang kita pelajari di dunia maya, di internet ya. Itu harus kita benar-benar saring banget dan benar-benar kita pelajari banget sampai sedetail-detailnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan belajar dari internet, meskipun di internet itu semuanya ada. Tapi di internet itu harus kita ketahui, belum tentu semuanya itu adalah kebenaran. Oke, sekian dulu dari saya Zen Arkelius. Semoga untuk konten hari ini bermanfaat buat teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, agar channelnya Zen semakin berkembang dan bisa memberikan pembelajaran seputar dunia spiritualis, dunia berbau gaib, berbau mistis, bahkan sampai ngebahas urban legend. Tapi untuk saat ini pembahasan urban legend masih belum ya. Nanti Zen bakalan buat urban legend apa yang sekiranya menarik. Oke, sekian dulu dari saya Zen Arkelius, VTuber Spiritualis Indonesia. See you next time and goodbye.